البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Syriniyat, seperti biasanya, hadis yang kemarin kita baca mengenai larangan berburu dengan batu atau dikenal zaman sekarang dengan ketapel. Larangannya sangat keras, sampai-sampai Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu menghardik orang yang saat itu diingatkan malah nekat ngulangi lagi. Diperingatkan Rasulullah melarang, dia malah nekat ngulangi lagi. Sampai-sampai Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu mengatakan, "Wallahi la ukallimuka abada." Dengan semakna mengatakan seperti itu. Demi Allah aku enggak akan ngajak bicara kamu selama-lamanya. Bayangkan. Karena apa? Karena ada unsur penyelisihan terhadap syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, seperti itu. Kemudian mengenai pertanyaan kemarin, yaitu siapa kemarin yang membunuh musuhnya dengan ketapel kemarin? Siapa kemarin, Abdullah? Siapa kemarin yang tanyakan tuh? Jalut? Jalut. Iya kan? Jalut. Nah, itu kemungkinan besar imma ketapel itu maksudnya adalah manjanik, atau dulu syariatnya bukan syariat Nabi Muhammad SAW sehingga waktu itu mungkin tidak dilarang. Paham ya? Adapun syariat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam melarang untuk apa? Untuk berburu menggunakan ketapel atau yang semisalnya. Tafadhal hadisnya dibaca. Suara yang keras. Antum? Na'am, ahsanta, barakallahu fiikum. Tafadhal. Na'am, ahsanta, barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, barakallahu fikum, ahsan, tafadhal. Na'am, barakallahu fikum, tafadhal. Apa? Na'am. Tafadhal. Ba Mu'ad. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى
Na'am barakallahu fikum ahsan, tafadhal. Apa? Naam, tafadhal. Naam barakallahu fikum ahsan. Tafadhal. Naam ahsan barakallahu fik. Tafadhal. Naam ahsan barakallahu fik. Tafadhal. Tafadhal. Ha? Ya, naam barakallahu fik. Tafadhal. Naam barakallahu fiik. Tafadhal. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil wasfi. Ha? Wasfi? Naha 'anil khasfi. Ya khasfi, ya. Khasfi. Wa qala innaha la tasilu saydan wa la tanfa'u aduwan walakinnaha tasilu sinna wa taqul ayn. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Siap? Tafadhal, bismillah. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Siap? Bismillah. Apa? Innaha wala tangka'u wala tangka'u aduan. Apa? Dihafalkan ya. Kalau enggak punya, pinjam punya temannya karena anak lihat antum bisa. Kalau enggak bisa, masalah antum bisa soalnya. Ya. Ayo. Hah? Inna Rasulullah khutfi. Naha. Nah. Nah khutfi. Nah apa? Naha 'anil khutfi. Awal.
Innaha la tasidu. Wala tanka'u apa? Nanti wala tanka'u terus ulang-ulang terus nanti habis waktunya. Wala tanka'u aduan apa? Wa tafqa'u. Ayo, diulang-ulang. Ayo ulang lagi bismillah. Innahala wal wala tanka'u ha? Wala tanka'u aduwan. Apa? Taksiru? Walakinnaha taksiru apa? Besok dihafalkan ya. Ini mudah sebenarnya kalau enggak punya kitabnya minjam. Soalnya yang tak suruh ngapal itu yang mampu-mampu. Dengan dia dilihat ada kemampuan menghafal. Antum ngapal antum? Cepetan. Inna la tasidu saidan wala tankawaduan walakinna Walakinnaha apa? Takut setan di mana? Hah? Tafra'u taksiru. Wah. Ulang-ulang terus kalau ngapal itu jangan mendadak. Walakinnaha taksirus sin. Awa, salah. Awa, antum menghafal enggak antum? Antum hafal? Nah, Bas. Hafal? Tafadhal, salah. Taksiru. Tak. Apa? Awa. Wa tafqaul ayna muttafaqan alaih. Siap? Nah, nanti kalau ngapalkan, kalau enggak punya kitabnya, nengok yang lainnya ya, nanti sampai ada kitabnya insyaallah nanti diusahakan kitabnya, tapi dihafalkan. Kalau menghafal upayakan kalau kesulitan jangan mendadak, kalau mendadak nanti enggak ada waktunya. Jadi caranya itu termasuk cara menghafalnya itu biasanya ada yang diulang-ulang 5 kali dulu, diulang baca tok. Baca dulu setelah lancar baru dihafalkan. Itu ada juga cara seperti itu. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Yang berikutnya seputar penyakit ain. Seputar penyakit apa? Ain.
Yang mana penyakit ain ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah timpakan kepada hamba-hambanya yang Allah telah kehendaki. Kenapa kok ini dibahas? Karena nanti intinya syahidnya adalah bagaimana kita menanggapi ketika melihat sesuatu yang mengagumkan. Kadang orang kan melihat sesuatu yang mengagumkan. Ada bayi kecil lucu, ya enggak? Ada barang antik, ya enggak? Kemudian pemandangan yang indah. Nah, ketika melihat sesuatu yang kita kagum, itu apa yang harus kita ucapkan? Apakah cukup ucapan, wah, indah sekali? Apakah cukup ucapan, anak kecil ini lucu banget? Cukup enggak kira-kira seperti itu? Itu tidak cukup. Tapi doa keberkahan yang diinginkan. Paham ya? Kadang orang gitu. Asiknya melihat, kemudian lucu sekali anak ini, lucu banget anak ini. Itu kurang tepat. Nanti didoakan dengan keberkahan. Allahumma barik, barakallahu fiik. Paham ya? Masya Allah, subhanallah. Nah, tujuannya apa? Untuk menolak agar tidak terkena ain. Karena ain ini tidak bisa dipastikan per orang punya gitu ya. Tapi ini menimpa tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kecepatan ain itu sangat cepat sekali. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, ain inilah yang mendahuluinya. Itu pun ternyata tidak ya, ain terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Faham maksudnya? Sekali lihat hancur, bayangkan. Sekali lihat dia enggak doakan dengan berkahan, hancur, rusak. Faham ya? Kita lihat hadisnya biar tambah jelas dan bagaimana solusi ketika orang ditimpa ain. Ditimpa ain itu maksudnya orangnya ini punya ain. Bukan yang kena ya. Yang dia diuji punya ain dari itu. Paham ya? Nah, bagaimana solusi yang terbaik untuk dia dan bagaimana orang yang terkena ain? Paham maksudnya? Ada dua-duanya. Qala al-mu'allifu asbahullah, perhatikan al-wiqayatu minal ain, penjagaan dari ain. Karena ain itu benar adanya, apa kata Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, al-ainu haqqun. Ain itu benar adanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau seandainya di sana sesuatu yang bisa mendahului takdir, niscaya ain inilah mendahului takdir, tapi ternyata tidak. Ain pun terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lihat. An Abi Umamah Ibn Sahal bin Hunayf. Qala, dari hadis Abi Umamah Ibn Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a ahadukum min akhihi ma yu'jibuhu falyad'u lahu bil barakah." Masyaallah, pendek, simpel, padat, tapi ternyata inilah caranya kalau kita ingin mendoakan apa? Apabila kita ingin mendoakan sesuatu yang kita kagum terhadapnya. Apabila salah seorang di antara kalian melihat dari saudaranya sesuatu yang membuat dia kagum, falyad'u lahu bil barakah, maka doakanlah untuknya dengan keberkahan. Jangan cuma pujian saja. Wah, indah sekali, wah, lucu sekali, jangan. Tapi didoakan dengan apa tadi? Keberkahan. Allahumma barik, barakallahu fiik, masyaallah, subhanallah. Nanti akan disebutkan nanti ya. Nah, karena fungsinya apa? Sebagai penangkal tadi itu. Fungsinya sebagai apa? Penangkal agar terlindung dari apa? Terlindung dari ain tadi itu. Naam. Allahul musta'an. Rawahu Ibnu Majah, hadisnya rawahu Ibnu Majah. Jadi benar ya, ain itu benar adanya ya. Ain itu bukan hanya dongeng atau kisah yang palsu, tapi benar adanya. Caranya bagaimana caranya? Nanti akan kita lihat penjelasan yang disampaikan oleh barakallahu fikum para ulama mengenai bagaimana caranya mengobati orang yang terkena ain. Yang terkena ain ada caranya. Yang ditimpa penyakit ain itu juga ada caranya. Karena dua, yang terkena ain sama orang yang punya ain tadi itu. Paham ya? Nah, kita lihat. Jadi intinya apa sebelum kita baca penjelasan ini? Intinya kalau kita melihat sesuatu yang kagum, jangan sekedar pujian yang antum lontarkan. Jangan sekedar pujian yang antum ucapkan, tapi doa dengan apa tadi? Keberkahan. Ya enggak? Kadang kita lihat sesuatu yang indah, yang lucu, ya enggak? Yang intinya yang kita kagum terhadapnya, doakan dengan keberkahan. Qala al-mu'allifu asbahullah, perhatikan baik-baik penjelasan bawahnya itu. Al-haditsu bitulihi, hadis dengan apa? Dengan seluruhnya. Nah, maksudnya hadis panjang aslinya. An Abi Umamah Ibn Sahal bin Hunayf,
Qala marra Amir bin Rabi'ah. Suatu ketika Amir bin Rabi'ah berjalan melewati Sahal bin Hunayf wa huwa yaghtasil. Melewati Sahal bin Hunayf dalam keadaan kondisi dia sedang mandi. Faqala lam araka al-yaum. Aku tidak pernah melihat seperti hari ini. Wala jild muhabba'ah, dan tidak pula melihat, tidak pernah pula melihat apa gadis dalam pingitan. Muhabba'ah itu seperti bawah itu nanti al-jariyah allati fi khidriha, yaitu lam tatazawwaj ba'd, yaitu seorang wanita yang masih berada di kamarnya yang belum pernah menikah sama sekali. Dikenal dengan gadis pingitan. Paham ya? Naam. Fama labisa an labata bihi. Tidak lama kemudian langsung jatuh dia. Paham ya? Naam. Siapa yang jatuh tadi? Sahal bin Hunayf. Dilihat oleh siapa? Amir bin Rabi'ah. Kita lihat. Fa utiya bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibawa. Didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqila lahu adraka sahlan sari'an. Dikatakan kepada beliau bahwasanya telah menjumpai Sahal dalam keadaan jatuh tersungkur. Qala man tatahimuna bihi, siapa yang kalian curigai? Siapa yang kalian curigai yang bikin dia jatuh? Paham ya? Kan orang kadang enggak tahu kan, yang namanya ain itu kan bukan perkara yang kelihatan gitu loh. Paham ya? Sehingga ini Rasulullah tanya, siapa yang kalian curigai? Yang punya ain tadi itu? Qalu Amir bin Rabi'ah. Segenap para sahabat mengatakan Amir bin Rabi'ah. Qala alama yaqtul ahadukum akha. Dengan sebab apa salah seorang di antara kalian membunuh saudaranya? Paham ya? Jadi Rasulullah mengatakan seperti itu. Yang kalian curigai siapa? Kata mereka Amir bin Rabi'ah. Kemudian Rasulullah mengatakan, atas dasar apa salah seorang di antara kalian membunuh saudaranya? Idza ra'a ahadukum min akhihi ma yu'jimuhu falyad'u lahu bil barakah. Ini hadisnya. Aslinya panjang kan? Apabila salah seorang di antara kalian melihat saudaranya ada sesuatu yang yang dia kagum terhadapnya, falyad'u lahu bil barakah. Maka doakanlah dengan keberkahan. Contohnya, antum melihat saudara antum atau kita melihat saudara kita, biasanya berpenampilan biasa-biasa saja. Saat itu dia beli pakaian baru misalkan, ya enggak? Berpakaian pakai sorban, kemudian pakai jubah yang baru, kemudian barakallahu, penampilannya baru intinya. Paham ya? Dia melihat kagum, Masya Allah, jangan, bagus sekali jubahnya nih. Haramin atau bukan ini? Wah. Paham ya? Jadi doakan keberkahan. Jangan cuma wah, ingat-ingat, karena ini kebiasaan orang itu. Kebiasaan ini harus kita hindari. Harus kita ganti dengan doa keberkahan. Masya Allah, Allahumma barik. Mubarak insyaallah, dan mabruk. Mabruk itu keliru, itu lahan. Mabruk itu artinya apa? Barakallahu fiikum, dari kata untuk biasanya untuk onta. Mabruk itu yang menderum. Paham ya? Mabruk, alif mabruk itu sebenarnya keliru. Mubarak insyaallah, diberkahi insyaallah. Paham ya? Didoakan, Allahumma barik, masyaallah. Berapa harganya akhi? Gitu. Paham ya? Jadi doakan dulu, jangan muji-muji berlebihan, akhirnya qadarullah masyaallah, tumbang saudaranya. Karena dia ternyata ditimpa ain tadi itu. Paham ya? Allahul musta'an. Ini penting ini ya. Apabila salah seorang di antara kalian melihat saudaranya sesuatu yang dia kagum terhadapnya, falyad'u lahu bil barakah. Maka doakanlah untuknya dengan keberkahan. Allahumma barik, barakallahu fiik, masyaallah, seperti itu. Summa da'a bima'in, kemudian karena ada kejadian tersebut, barakallahu fiikum, didatangkanlah air. Fa amara Amiran an yatawadda. Kemudian Rasulullah perintahkan Amir untuk wudu. Berarti Amir yang punya ain ya. Bedakan. Yang kena ain tadi siapa yang kena ain? Sahal bin Hunayf. Yang punya ain Amir. Paham ya? Cara mengobatinya perhatikan ini. Rasulullah merintahkan datangkan air. Kemudian Amir diperintahkan untuk wudu. Amir diperintahkan untuk wudu. Fa ghasala wajhahu wa yadayhi ilal mirfaqain wa rukbatayhi. Kemudian Amir mulailah mencuci wajahnya dan kedua tangannya sampai kedua sikunya, dan kemudian warukbatayhi, dan kedua lututnya, wadakhilihi izarihi, dan juga bagian dalam sarungnya. Paham ya? Karena sarungnya mungkin menutupi gitu ya. Barakallahu fiikum. Wa amarahu an yusab alaihi. Kemudian diperintahkan untuk menuangkan air ke Amir tadi itu. Ya tentunya air sisanya atau air yang lain, yang jelas diperintahkan air yang dibawakan tadi dituangkan ke
Amir. Ini cara mengobatinya ya. Nah, biidznillah. Qala Sufyan, berkata Sufyan, qala Ma'mar, ini para perawi hadisnya, Anis Zuhri wa amarahu an yakfal ina min khalfih. Ada juga riwayat yang lain mengatakan Rasulullah merintahkan agar apa? Menuangkan bejana yang ada airnya dari belakangnya, dituangkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ini untuk mengobati yang kena ain atau yang punya ain. Yang punya ain. Paham ya? Mengobati yang punya ain. Nah, caranya itu. Kita lihat apa mana mukhabba'ah. Al-mukhabba'ah al-jariyatul lati fi khidriha lam tatazawwaj ba'du. Perhatikan baik-baik. Nah, al-mukhabba'ah, mukhabba'ah itu adalah jariyah, seorang wanita yang masih berada di kamarnya yang belum pernah menikah. Paham ya? Ini dikenal dengan gadis pingitan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ini namanya mukhabba'ah. Maksudnya apa? Maksudnya itu saat itu dia tuh melihat sesuatu yang bikin dia kagum. Akhirnya apa? Nah, barakallahu fikum malah justru membikin Sahal bin Hunayf jatuh tadi itu. Paham belum? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi. Labata bihi ay sar'a wa saqata ila al-ard. Maksudnya tersungkur dan jatuh ke tanah. Intaha, selesai penukilan dari kitab An-Nihayah. Kitab An-Nihayah karya siapa? Ada An-Nihayah, ada Al-Bidayah wa Nihayah. Ada dua. Harus terbedakan ini. An-Nihayah karya siapa? Hasan Ibnu Al-Athir. Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Paham ya? Mirip tapi beda. Ayo na'am. Akh Muhammad Ridha. An-Nihayah karya siapa tadi? An-Nihayah Ibnu Athir. Paham ya? Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Ahsan. Paham ya? Kalau belum tercatat ini penting tercatat, dikondisikan biar ini faedahnya tercatat. Naam. Kita lihat lagi. Ma yu'jibuhu ay ma yastahsinuhu wa yardah. Sesuatu yang bikin dia itu menganggap indah dan ridha, senang terhadapnya. Kadang kan gitu kita melihat pemandangan yang indah, ya kan? Nah, barakallahu fikum, Gunung Merapi biasanya kan tertutupi kayak semacam barakallahu fikum asap itu ya. Kalau ketika indah, ketika bersih, kita kagum, doakan keberkahan. Paham ya? Allahumma barik, masyaallah. Jangan sampai antum diuji kenapa? Kena ain. Paham ya? Bahaya. Benda yang dilihat itu bisa pecah gitu loh. Dengan izin Allah taala. Ini terbukti. Ini bukan dongeng mengkisah. Al-ainu haqqun. Ain itu benar adanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kisah banyak sekali di Yaman saat itu terjadi. Ada yang dilihat awal mula dilihat rambutnya, kemudian enggak didoakan keberkahan, pulang rontok rambutnya. Bayangkan itu. Cepat. Gerakannya cepat banget ain itu ya. Kan sudah dipermisalkan tadi, kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, ain inilah yang mendahulunya. Tapi enggak bisa. Ain pun terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdoa nih. Kalau melihat sesuatu yang kagum, maksudnya apa? Ma yastahsinuhu, sesuatu yang dia menganggap indah wa yardah dan dia senang melihatnya. Fal yad'u lahu bil barakah, maka hendaknya dia mendoakan dengan apa? Keberkahan. Nah, mendoakan dengan keberkahan. Nadban, hukumnya sunnah. Bi an yaqula Allahumma barik fi wa la tadurhu, masyaallah. Wa la tadurhu artinya apa? Disunnahkan mengucapkan Allahumma barik fi wa la tadurru dan tidak akan membahayakan dia. Apa maksudnya? Barakallahu fiik, Allahumma barik. Mudah kan kalimatnya? Mudah enggak? Ihsan. Mudah. Allahumma barik, masyaallah, barakallahu fiik. Dibiasakan. Karena biasanya orang kan lalai itu. Lalai kemudian sudah terlanjur muji berlebihan. Bagus sekali, indah sekali ya, seperti itu. Paham ya? Atau biasanya pakai wah-wah itu biasanya. Paham ya? Allahul musta'an. Nah, bahas kita ganti dengan yang terbaik. Dakhilatu izarih. Nah, tadi kurang titik tadi ya sebenarnya sebelumnya tadi dakhilun kemudian dakhilatu. Kurang titik tadi. Dakhilatu izarih diperintahkan juga untuk mencuci ini dalam sarungnya. Qala Abu Ubaid tarfu izarih, ujung sarungnya. Ad-dakhil alladhi yali jasadih. Alladhi yali jasadahu. Yaitu ujung sarungnya yang apa yang ada di dalam, yang apa yang setelahnya adalah badannya. Paham ya? Maksudnya disuruh apa? Disuruh mencuci yang bagian dalamnya. Intaha at-tamhid, selesai penukilan dari kitab at-tamhid. At-tamhid kitab karya siapa at-tamhid ini? Nah, barakallahu fikum, karya siapa?
At-Tamhid karya siapa antum? Apa? Karya siapa At-Tamhid? Ibnu Abdul Bar. Namanya At-Tamhid karya Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Nah, Ibnu Abdul Bar At-Tamhid itu nama kitab karya Al-Imam Ibnu Abdul Bar, bagus sekali kitabnya. Naam. Qala Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala, berkata Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala, wa fi qouli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala barakta. Di dalam ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya engkau mendoakan keberkahan. Dalilun ala anna al-'aina la tadur wa la ta'du idza barakal 'ain. Masyaallah. Ini ada pendalilan bahwasanya ain itu tidak akan membahayakan dan tidak akan menyengsarakan atau menyentuh atau mengena idza barakal 'ain. Kalau orang yang ditimpa penyakit ain tadi mendoakan keberkahan. Paham ya? Jadi kalau kagum langsung aja berdoa dengan apa? Mendoakan keberkahan tadi itu. Allahumma barik, masyaallah, barakallahu fiik. Paham ya? Na'am, barakallahu fiik. Seperti itu. Diperbanyak ucapan-ucapan yang mengandung keberkahan tadi itu. Naam. Fawajibun ala kulli man a'jabahu syai'un an yubarrik. Naam. Maka wajib atas setiap orang yang dia kagum terhadap sesuatu untuk dia mendoakan keberkahan. Barakallahu fiik. Ya, Allahumma barik, seperti itu. Allahumma barik fiik misalnya, seperti itu ya doanya ya. Fa innahu idza da'a bil barakah surifal mahdzur la mahalah wallahu a'lam. Masyaallah. Dikarenakan apabila dia mendoakan keberkahan, sesuatu yang berbahaya akan dipalingkan, dihindarkan la mahalah. Apa la mahalah? Pasti. La mahalah itu artinya adalah sesuatu yang pasti dengan seizin Allah taala. Wa tabrik an yaqul. Apa tabrik? Baraka yubariku, tabrikan, mendoakan keberkahan. An yaqul. Seperti seorang mengatakan tabarakallah ahsanal khaliqin. Allahumma barik fiik, ya kan? Seperti itu, simpel aja, enggak usah panjang-panjang. Ya, Allahumma barik fiik, barakallahu fiik. Paham ya? Seperti itu. Naam. Mubarak insyaallah, jangan mabruk. Nah, orang-orang Arab pun kadang keliru mabruk. Mabruk insyaallah. Mabruk itu sesuatu yang menderum atau deruman hewan. Menderum. Kalau bahasa Jawa jerum. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Unta biasanya kan berdiri menderum ke bawah. Itu mabruk. Paham ya? Kalau yang tepat mendoakan keberkahan bukan mabruk tapi mubarak. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Kita lihat sini. Kata beliau, termasuk mendoakan keberkahan orang mengatakan tabarakallah ahsanul khaliqin. Maha berkah Allah taala, zat yang sebaik-baik pencipta. Allahumma barik fiih. Semoga Allah taala memberikan keberkahan padanya. Wa fihi, di dalam hadis itu juga, annal a'ina yu'maru bil ightisal lilladzi 'ana. Paham? Orang yang punya ain tadi itu diperintah untuk mandi. Dikarenakan orang yang terkena ain. Orang yang punya ain diperintah untuk mandi karena dia malah mengenai telah apa? Dikarenakan orang yang terkena ain tadi itu. Terkena ain beda dengan orang yang punya ain. Yang punya ain berarti yang dia diuji dengan ain tadi itu, yang terkena ain berarti yang korbannya. Paham maksudnya ya? Yang diperintahkan tadi yang pertama kali korbannya bagaimana? Cukup di ruqyah atau istilahnya diobati, didoakan seperti itu. Naam. Wa yujbar indi, dan dipaksa, menurutku dipaksa ala dalik in abah. Kalau enggak mau, ayo mandi. Enggak mau mandi dipaksa dia. Karena membahayakan saudaranya. Sudah saudaranya jadi korban, dia suruh mandi enggak mau. Padahal caranya suruh mandi kan? Caranya suruh mandi. Ini. Wa yujbar, dipaksa indi menurutku ala dalik untuk mandi in abah kalau ngeyel. Kalau bangkang, kalau nolak, paksa ayo mandi. Enggak mau, ayo mandi sekarang. Saudaramu jadi korban. Paham ya? Kasihan. Li'anal amra haqiqatuhu al-wujub, karena perintahnya pada hakikatnya wajib mandi. Wala yanbaghi li ahadin an yamna'a akhahu ma yantafi' bihi akhuhu wala yadurruhu huwa. Masyaallah. Tidak selayaknya bagi seorang untuk menghalang-halangi saudaranya untuk memberikan manfaat kepada saudaranya. Kalau seandainya saudara memberikan manfaat kepadanya, dan tidak boleh juga membahayakannya. Jadi kalau dia suruh mandi ya mau, karena airnya muncul dari dia gitu loh. Paham ya? Jangan malah ngelawan, enggak mau misalkan, dipaksa. Wala lasiyama idza kana bisababihi wa kana al-jani alaih. Terlebih-lebih lagi kalau saudaranya kena bahaya sebabnya dia.
dia penyebabnya, maka dia disuruh mandi harus mau gitu loh. Paham ya? Wa kana al-jani alaih, dan dialah yang melakukan tindakan kriminalitas kejahatan tadi itu. Fa wajibun 'alal 'ain al-ghusl 'indi wallahu a'lam. Menurut siapa ini? Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab apa tadi? At-Tamhid. Menurutku wallahu a'lam wajib atas orang yang diuji ada penyakit ain tadi itu untuk mandi. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah barakallahu fiikum. Kesimpulannya kita mengambil hadis yang mulia pada kesempatan malam hari ini yaitu seputar 6 pendalilan bahwasannya kita manakala melihat sesuatu yang mengagumkan atau menakjubkan maka mendoakan dengan keberkahan. Allahumma barik fi. Masyaallah, barakallahu fiik. Dibiasakan ya. Kalau antum sudah terbiasa enak. Tapi biasanya kalau orang belum terbiasa, terlanjur ucapan-ucapan yang lain. Ucapan indah sekali, ganteng sekali, lucu sekali, wah misalkan. Itu dihindari. Diganti Allahumma barik fi, masyaallah, barakallahu fiik, seperti itu. Nah, barakallahu fiikum. Ada punya berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.